Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua yang di rumah? Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan ya. Meskipun kita masih dalam keadaan pandemi corona, kita harus tetap melaksanakan pembelajaran di rumah. Oke, berhubung ini pertemuan pertama pembelajaran daring pada tahun ajaran 2020-2021, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofyan. Di sini saya akan memegang mata pelajaran matematika untuk kelas 10 semester ganjil. Oke. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas materi tentang eksponen atau bilangan berpangkat ya. Untuk tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, setelah mempelajari eksponen ini, siswa diharapkan untuk memahami dan bisa menjelaskan definisi dari eksponen. Kemudian siswa juga memahami sifat-sifat dari eksponen. Oke, langsung saja ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan definisi eksponen terlebih dahulu. Misalkan saya punya contoh 3 pangkat 3. Itu akan sama artinya, atau bisa juga kita tulis dengan 3 dikali 3 dikali 3 ya. Misalkan ada lagi contoh 4 pangkat 2. Itu akan sama artinya dengan 4 dikali 4 ya. Misalkan ada contoh satu lagi 2 pangkat n. Itu akan sama artinya dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak m kali ya. Oke, dari 3 contoh di atas atau dari 3 contoh ini ya, bisa kita simpulkan bahwa yang namanya eksponen itu merupakan perkalian berulang bilangan yang sama sebanyak n kali. Oke, ini ya untuk definisi dari bilangan eksponen itu, atau secara umumnya bisa kita tuliskan bahwa bentuk eksponen secara umum itu a pangkat n sebanyak n kali, di mana a-nya itu merupakan bilangan pokok dan n-nya merupakan pangkat. Oke, sudah cukup jelas ya untuk definisi dari eksponen itu. Kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, sifat-sifatnya itu terbagi menjadi 3, yaitu ada sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat bulat negatif, dan sifat-sifat berpangkat bilangan 0. Oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama, sifat-sifatnya itu bilangan berpangkat bulat positif memiliki 5 sifat ya. Yang pertama, apabila a pangkat n dikali a pangkat n itu akan sama artinya dengan a pangkat n ya. Untuk syarat dari ini itu a merupakan bilangan real
dan A-nya tidak boleh sama dengan 0, serta M dan N itu merupakan bilangan bulat positif. Ya, sekali lagi untuk syarat-syarat dari bilangan berpangkat bulat positif itu A-nya harus bilangan real, kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 0, dan N-nya itu harus anggota bilangan bulat positif. Ya, contoh misalkan 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 3 itu akan sama artinya dengan 5 pangkat 3, ini tambah ya, tambah 2 atau 5 pangkat 5 ya. Kemudian untuk sifat yang kedua, apabila ada A pangkat M per A pangkat M itu akan sama artinya dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh 3 pangkat 4 per 3 pangkat 1 itu akan sama artinya dengan 3 pangkat 4 dikurangi 1 atau 3 pangkat 3. Kemudian untuk selanjutnya yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu akan sama artinya dengan A pangkat M dikali M. Contoh 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 itu akan sama artinya dengan 4 pangkat 3 dikali 2 atau 4 pangkat 6 ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu A pangkat M dikali B pangkat M itu akan sama artinya dengan A dikali B pangkat M ya. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 itu akan sama artinya dengan 2 dikali 3 pangkat 3 ya. Untuk sifat yang selanjutnya yang kelima yaitu apabila ada A pangkat M per B pangkat M itu akan sama artinya dengan A per B pangkat M. Contohnya 3 pangkat 3 per 6 pangkat 3 itu akan sama artinya dengan 3 per 6 pangkat 3. Nah, itu ya untuk sifat bilangan berpangkat bulat positif. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, untuk yang sifat bilangan berpangkat bulat negatif ini itu sangat simpel ya, karena hanya memiliki satu sifat, yaitu dengan catatan atau dengan syarat A-nya tetap harus bilangan real, A-nya tetap tidak boleh sama dengan 0, dan M-nya itu anggota bilangan bulat negatif ya. Contohnya A pangkat M itu akan sama artinya dengan 1 per A pangkat M. Sudah cukup ya untuk yang bilangan berpangkat bulat negatif ini hanya memiliki satu sifat, yaitu yang A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat M. Contohnya 6 pangkat negatif 2
itu akan sama artinya dengan 1/6 pangkat 2. Sangat mudah sekali ya untuk dipahami bilangan berpangkat bulat negatif ini. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu sifat bilangan berpangkat 0 ya. Ini sangat sederhana sekali karena hanya memiliki satu sifat, yaitu A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita buktikan ya. Kita bisa membuktikan ini dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat bulat positif yang tadi, yang pembagian ya. A pangkat M dibagi A pangkat M itu kan sama artinya ya dengan A pangkat M dikurangi M ya, atau A pangkat 0. Nah, ini untuk bukti yang pertama. Atau misalkan ini ya, A pangkat M dibagi A pangkat M. Kalau dalam bilangan pecahan ya, pembilang dibagi dengan penjemput dengan angka yang sama, itu pasti hasilnya 1. Sama dengan ini, A pangkat M dibagi A pangkat M itu pasti akan 1. Atau A pangkat 0. Sama dengan ini ya. Jadi berapapun, angka berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Misalkan 10 pangkat 0 itu akan sama dengan 1 ya. Berapapun angka yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Oke, untuk sifat bilangan berpangkat 0 ini syaratnya yaitu A tetap bilangan real dan A nya tidak boleh sama dengan 0. Sangat sederhana ya untuk sifat bilangan berpangkat bulat negatif sama sifat bilangan berpangkat 0. Oke, mungkin cukup sekian ya materi kali ini. Kita sudah bahas dari mulai definisi sampai ke sifat-sifatnya. Oke, untuk kesimpulannya, pertemuan pada kali ini untuk bilangan eksponen atau bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang bilangan yang sama sebanyak n kali. Adapun sifat-sifat pada bilangan berpangkat itu akan terpenuhi apabila syarat-syarat dari bilangan bulat berpangkat positif, negatif ataupun bilangan 0 itu terpenuhi. Ya. Oke, itu kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami semua. Ya, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan eksponen. Jadi silahkan kalian nanti buka-buka lagi di internet ya, atau di buku paket yang kemarin sudah kalian ambil. Silahkan kalian pelajari tentang persamaan bilangan berpangkat atau persamaan eksponen. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.